udah kasusnya udah ke cyber jatuhnya. Nah, cyber itu pasti menemukan di belakang ini ada siapa, akan mentersangkakan siapa. Jadi sebenarnya orang-orang yang ikut dalam kasus pemerasan ini udah tidak akan bisa tidur karena mereka udah tahu nih pasien yang ini gue masuk, kenapa? Karena akan ada cyber. Nah, jadi ya udah pasti udah deg-deg, udah nggak tenang. Mau ada seseorang yang dia sok kaya, naik mobil, sok hedon-hedon, tapi intinya dia udah nggak tenang karena ini kasusnya udah ke cyber. Cyber itu pasti kan, kalau cyber itu kayak kasus korupsi, narkoba, walaupun dia nggak megang HP kita, kan bisa dibuka chattingan kita sama orang-orang dari komputer mereka kan, dari IT mereka gitu. Kasus-kasus yang lebih berat, banyak kasus-kasus yang lebih jahat, tapi kan prosesnya lambat. Nih kita ini cepet banget. Nih kita kan tahu nih, siapa aja pengusaha, siapa aja artis-artis yang menerima duit money laundry. Bongkar aja gitu. Jadi biar sama-sama masuk penjara kan. Ada beberapa skincare yang layak dipakai oleh masyarakat, ada yang tidak. Nah, sebagian yang tidak layak kebongkar kan? Gini, banyak kasus-kasus yang lebih berat, banyak kasus-kasus yang lebih jahat, tapi kan prosesnya lambat. Nih kita ini cepet banget gitu ya. 3 bulan untuk kasus seperti ini terlalu cepat. Karena jujurnya ada oknum, jadi tidak semua polisi seperti itu. Ini oknum karena saya pernah kena kasus, polisinya baik banget, dia bertanggung jawab dan kasusnya selesai. Tapi ada oknum, saya melaporkan kasus penipuan itu nggak jalan. Nah, kan penipuan sama pemerasan hampir beda tipis kan. Tapi kalau Nikita ini dia kayak langsung jalan gitu. Nah, intinya gini aja sih. Ini kan Nikita udah ditahan nih, ya kan? Udah masuk penjara, udah bakal minimal 5 tahun dia bakal di jeruji. Nikita kan tahu nih, siapa aja pengusaha, siapa aja artis-artis yang menerima duit money laundry. Bongkar. Ya kan? Biar bareng-bareng masuknya. Pasti nih kita tahu tuh siapa aja. Cuman kalau gue nggak bisa menyebut karena nanti banyak banget. Nanti kan kalau misalnya circle-nya ini bersatu untuk meruntuhkan saya, pasti saya satu lawan banyak pasti kalah. Tapi kalau nih kita kan bongkar itu, dia udah terlanjur masuk penjara, udah bongkar aja gitu. Jadi biar sama-sama masuk penjara kan. Netizen, haternya Nikita Mirjani, terus para pelapor Nikita Mirjani, stoplah menghujat. Biarkan polisi yang ngurusin ini. Terus hater-hater yang bisa membayar buzzer, udah nggak usah buzzerin Nikita karena kasihan, dia masih punya anak, dia sebatang kara, dia pasti stres banget karena orang kalau masuk penjara tidak akan ada pemasukan, yang ada pengeluaran terus. Jadi stop menghujat Nikita, biar polisi yang mengatur. Dan kalian kan harus berterima kasih sama Nikita juga. Ada beberapa skincare yang layak dipakai oleh masyarakat, ada yang tidak. Nah, sebagian yang tidak layak kebongkar kan? Buktinya yang di Kalimantan atau Sulawesi masuk penjara. Gara-gara siapa? Di Malang. Masuk ya? Itu saya nggak tahu. Saya taunya Sulawesi. Nah, itu masuk. Gara-gara siapa? Gara-gara mulut stres, mulut jabir, dan mulut jahanam sini kita Mirjani. Kalau tidak ada mulut jahanam seperti ini kita Mirjani, itu bongkar. No, kalian akan tetap terus pakai hidrokinon dan merkuri. Nah, ya jadi secara nggak langsung, ini kita ada benernya, ini kita ada salahnya juga. Salahnya biar kepolisian yang memproses itu. Gitu. Kita udah janji kita bakal datang Niki, tapi tunggu. Banyak banget malu-malu pansos yang pansos biasa dulu. Kalau kita kan bukan pansos. Kayak kita aja, kita kalau orang baik pasti kita baik kan. Ya, tapi kalau kayak mulut gua aja nih mulut gua ini kan neraka jahanam. Kalau seseorang tidak punya aib yang merugikan netizen, gua nggak bongkar. Tapi kalau dia punya aib, dia songong, gue bongkar lu. Lu nggak terima, lapor polisi, nanti gue datang klarifikasi ya. Halo, artis lokal macam-macam sama gue bongkar sama kamu aibnya. Tapi makanya saya bilang tadi, Niki lu kan udah masuk penjara. Nah, karena gue sayang sama lu, gue cinta sama lu, gue nunggu janda lu ya. Nah, jadi gue sarankan 2 dong nanti. Ini janda 1, itu janda 2 dong. Kuat nggak gue? Nah, jadi saran gue karena udah masuk penjara, sekarang lu bongkar-bongkaran aja gitu. Jadi kan lu masuk penjara, lu kan pasti tahu itu
ada oknum pengusaha beberapa yang nggak usah disebut siapa namanya, lu pasti tahu karena kita sama-sama tahu, yang money laundry, yang usahanya nggak benar, yang ada hidup kanan, bongkar semuanya karena lu udah terlanjur masuk penjara, apalagi mau lu tahan-tahan gitu. Karena kalau 20 tahun tuh minimal seperempat aja 5 tahun loh. Nah, 6 bulan lalu, 3 bulan lalu kan gue udah ngomong di media lain itu sampai berapa ratus ribu penonton. Gue udah bilang nih, Mir hati-hati karena ini lu bakal masuk penjara. 6 bulan kemudian kebuktikan gitu, karena gue udah tahu kisi-kisinya. Ini kan udah kasusnya udah ke cyber jatuhnya. Nah, cyber itu pasti nanti menemukan di belakang ini ada siapa, akan mentersangkakan siapa. Jadi sebenarnya orang-orang yang ikut dalam kasus pemerasan ini udah tidak akan bisa tidur karena mereka udah tahu nih pasien yang ini gue masuk, kenapa? Karena akan ada cyber. Nah, jadi ya udah pasti udah dak-dikduk, udah nggak tenang. Mau ada seseorang yang dia sok kaya, naik mobil, sok hedon-hedon, tapi intinya dia udah nggak tenang karena ini kasusnya udah ke cyber. Cyber itu pasti, kan kalau cyber itu kayak kasus korupsi, narkoba, walaupun dia nggak megang HP kita, kan bisa dibuka chattingan kita sama orang-orang dari komputer mereka kan, dari IT mereka gitu. Bahkan chattingan yang udah dihapus sama orang IT itu bisa dibuka lagi. Nah, jadi ya pasti akan kebongkar nanti. Maksud gue, ini tuh sangat merusak mental masyarakat dan merepotkan DPR harus sampai turun tangan begini. Jadi nextnya janganlah kalau namanya kita sesama orang Indonesia ngapain sih kita jualan untuk merusak wajah orang lain gitu. Kalau memang ada indikasi skincare mereka ini ada ingredient yang terkait bahan-bahan negatif itu. Tapi kan yang membuktikan nanti pihak hukum. Bener nggak ingredient ini ada membuat kulit masyarakat rusak? Kalau yang di Kalimantan, Sulawesi kan kebukti, makanya ada di penjara. Jadi janganlah, kita kan sama orang Indonesia. Kalau jual produk buat nanti skincare berikutnya, janganlah kalian asal laku tapi kalian merusak kulit orang Indonesia. Karena kita sama orang Indonesia ini kan saudara.